pertama di Time Door dari tahun 2015, mengawali karir sebagai web game programmer. Lalu 2018 jadi mobile app team leader. 2024 saya jadi business development dan terakhir saya diangkat jadi system development team leader. Lalu 2021 saya start karir sebagai dosen di Instiki. Lalu sekarang sedang menempuh pendidikan doktorat di Okayama University Jepang dari tahun 2024 sampai 2027. Ya, jadi yang belum kenal, salam kenal. Oke. Jadi hari ini saya akan bawa satu materi. Saya riset di lab di Jepang itu tentang AI, khususnya untuk IoT. Nah, jadi saya rasa ada beberapa insight yang saya ingin share ke teman-teman hari ini. Beberapa sedikit teknis, tapi menurut saya bisa diterapkan ke semua bidang. Ya. Jadi yang akan saya bahas adalah gimana sih, apa sih skill-skill yang bisa kita punya di era AI gitu. Era AI itu apa sebenarnya gitu. Terus bagaimana cara kita mengalahkan komputer ini yang terlalu cerdas? Ya, oke, kita mulai dulu dari know your enemies. Jadi apakah AI ini enemies? Apakah AI ini friends gitu ya? Sedikit teknis. Jadi AI itu, Jadi AI itu artificial intelligence yang teman-teman tahu sekarang itu sebenarnya hanya sebagian kecil daripada yang namanya AI. Nah, yang disebut dengan AI itu adalah sebuah mesin yang mengerti dan paham mengenai sesuatu. Ya. Di sini saya kasih contoh ada 8 bidang AI. Yang pertama ada machine learning, yang kedua ada natural language processing, yang ketiga ada computer vision, terus kita punya robotics, expert system, deep learning, speech recognition, dan sentiment analysis. Ya. Oke, contoh pertama saya ada sentiment analysis. AI itu bisa menganalisa sentimen. Apakah sentimennya bagus, netral, dan negatif. Misalnya ini, apakah ijazah Jokowi asli? Di dalam berita, ternyata setelah saya lakukan sentimen analisis, 71 berita menyatakan ijazahnya asli. 28% dia menyatakan ijazahnya palsu. Jadi dengan bantuan AI di bagian sentimen analisis itu sudah berhasil melakukan sebuah tindakan otomatis. Dia bisa berpikir, oh masyarakat tuh dia senang, netral atau positif, tidak senang gitu ya. Jadi ini adalah sebuah summary atau kemampuan AI yang mampu untuk melakukan sebuah konklusi. Kesimpulannya apa? Nah, yang kedua ini ada machine learning atau deep learning. Nah, sebenarnya sistemnya sama. Dia membaca pattern wajah teman-teman gitu ya. Jadi kayak kita biometrik di HP kalian, fingerprint dan lain sebagainya. Dia sama, dia ada input, setelah itu ada logikanya, terus outputnya gimana? Dia boleh masuk nggak? Mukanya sama nggak gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cabang dari AI juga, gitu ya. Nah, ini yang paling sekarang dibilang AI. Kalau ngomongin AI pasti ChatGPT. Kalau ngomongin AI pasti ChatGPT. Tapi sebenarnya dia adalah sebuah model AI yang besar. Namanya adalah Large Language Model. Ada yang bisa nebak nggak? Ini ada di domain mana? Tadi kan kita ada speech recognition ada banyak. Oke. Nah, dari definisinya sendiri, large language model ini kenapa sangat menjadi populer? Karena dia tidak hanya bisa satu bidang, gitu. Tadi kan teman-teman tahu ya, awal dia cuma bisa memberikan konklusi sentimen analisisnya gimana, habis itu dia bisa ngedeteksi wajah. Tapi hebatnya large language model ini, kenapa dia sekarang menjadi sangat populer adalah dia bisa melakukan lebih dari satu task. Dia tidak hanya bisa diajak ngobrol dengan natural language processing, dia juga bisa melakukan analisa arti daripada kalimat lewat semantic analysis. Terus dia bisa melakukan text generation, dia bisa bikin paragraf untuk kalian. Bisa melakukan summarization, dia bisa mengkonklusikan paragraf dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi inilah sebenarnya yang bikin AI sekarang itu populer. Karena sebenarnya AI itu bidangnya sudah ada dari 1987. Gitu. Cuma dia belum mencapai tingkat kepintaran yang dianggap layak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, 2023 ChatGPT keluar dengan OpenAI mengeluarkan ChatGPT 2 itu mulai meledak, ya. Gitu.
Nah, gimana cara AI bekerja? Ada yang tahu nggak? Ya, sebenarnya AI itu cuma mesin prediksi. Kenapa dibilang mesin prediksi? Ya, oke. Jadi kita men-training AI tersebut untuk bisa memprediksi ini tuh gambar apa sih sebenarnya. Contohnya ini untuk klasifikasi ya. Jadi kita ajarin dia seperti ngajarin anak kecil lah. Ini makhluk kupingnya 2, matanya seperti ini, berbulu, ini kucing. Kalau dia hadap kiri seperti ini, hadap kanan seperti ini. Jadi jutaan ribu gambar kita berikan ke AI sampai akhirnya dia bisa tahu, oh ini kucing Persia, ini kucing jalanan dan lain sebagainya. Jadi dia hanya sebuah mesin prediksi, gitu. Nah, apa yang bikin hebat, ya? Jadi ini contoh seperti generative AI yang kita pakai sekarang si ChatGPT, dia juga adalah sebuah mesin prediksi, ya. Jadi misalnya kita masukkan kata-kata anjingnya memakan apa. Jadi kan udah banyak, dia makan tulang lah, dia makan inilah, dia makan itulah. Tetapi berdasarkan data yang diajarkan oleh AI, dia akan jawabnya apel. Tergantung data trainingnya dia. Makanya ada AI yang menurut teman-teman tuh pinter, ada yang menurut teman-teman tuh bego. Sebenarnya nggak gitu. Jadi misalnya Gemini dia training datanya dengan datanya Google, ChatGPT di-training dengan datanya OpenAI. Jadi hasilnya akan beda. Ada bias daripada hasil AI tersebut tergantung dari data trainingnya. Gitu. Nah, konsepnya sekarang adalah semakin banyak data yang diberikan ke AI, maka dia akan menjadi semakin pintar. Ya. Gitu. Bentar. Saya kebalik naruh. Nah, ini adalah AI-nya perkembangan dari 2023 dari ChatGPT pertama keluar sampai 2025. Dia itu sudah memiliki parameter atau mengingat kata-kata itu 500 triliun kata yang di ChatGPT 5 yang sekarang dipakai. Jadi kalian bayangin dia itu membaca sekitar lebih dari 1 triliun buku yang ada di otaknya dia, yang dia bisa prediksi gitu. Makanya menurut saya kalau kita mau adu-adu expertise sama dia tentang buku, kita nggak mungkin menang. Dia punya data mengenai 1 triliun dan dia bisa memprediksi. Semakin banyak yang dia tahu, maka prediksinya akan semakin tepat. Ya, jadi itu konsepnya teman kita yang namanya AI. Oke. Saya baru baca penelitian ini kemarin di bulan Juli 2025 dari Microsoft. Microsoft itu bilang, teman-teman tahu kan Microsoft punya Copilot. Copilotnya bisa dia ngobrol. Lalu dari data obrolan tersebut, Microsoft itu dia mengfilter kira-kira ini obrolan ini tentang apa dan profesi orang yang ngomong ini apa. Profesi yang orang ngomong ini apa dan apakah AI-nya berhasil men-solve permasalahan dari orang-orang tersebut, gitu ya. Jadi hasilnya mereka merilis 40 pekerjaan yang sudah ditamatkan oleh AI. Ya, bisa kita lihat di atas interpreter and translator udah beres, sudah tamat ya. Habis itu historian itu adalah sejarah, artinya AI sudah tahu semua sejarah di dunia dari kapan sampai sekarang. Karena dia sudah punya data mengenai buku itu ya di kepalanya dia. Terus sales representative of service, writer and author, customer service dia. Banyak ya ternyata yang bisa di-replace sama AI. Jadi ini ada listnya ada 40 gitu. Dia mengeluarkan list 40 lagi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang future proof gitu ya. AI itu belum bisa ngerjain. Jadi lebih ke kayak pekerjaan konstruksi, dokter gigi gitu ya. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman lihat ini ya, mungkin teman-teman punya expertise ini atau ada teman yang kerja di sini gitu ya. Nah, ini termasuk technical writers, mungkin teman-teman di akademi yang nulis kurikulum gitu ya, editor daripada bukunya. Terus kerjaan saya gimana gitu ya. Kata pertama yang di dalam riset ini, data yang dipakai itu sekitar 200.000. Jadi menurut saya datanya sangat valid. Lalu dia bilang karakteristik dari pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang atau yang akan ditamatkan gitu ya oleh AI adalah terlalu fokus di proses informasi. Jadi
Dia ingin informasi tersebut diambil dan kemudian dibuatkan laporan. Content creation and writing, communication intensive, digital and knowledge based, repetitive cognitive task. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang 5 ini udah pasti tamat. Tamat maksudnya bisa dibantu oleh AI secara keseluruhan gitu ya. Panik nggak? Dharma panik nggak? Oke. Bagi saya harusnya kita tidak panik. Walaupun AI dia pintar, tapi kadang-kadang dia masih belum akurat. Nah, itulah yang kita bahas hari ini ya. Sebenarnya apa sih di era AI ini kita bisa dapat sesuatu dan kita apa sih yang harus disiapkan? Ada yang tahu nggak ini apa? Sorry gambarnya nggak blur. Oh ya benar. Jadi di London itu ada yang namanya knocker upper. Jadi ternyata di London itu kan lagi industrialisasi ketika era mesin uap. Dia ada orang yang tugasnya buat bangun-bangunin orang gitu. Woi bangun gitu ya. Kalau sekarang kan kita juga punya tapi waktu Ramadan ya, waktu sahur. Sekarang orang-orang ini itu sudah digantikan oleh alarm. Ya. Jadi poin saya adalah skill mati, pekerjaan hilang tuh udah bukan hal pertama di semenjak manusia ini modernisasi ya. Itu sudah ada dari 1925. Jadi 1925 knocker upper itu dia sudah mati digantikan oleh alarm. Kemudian 1930 ada the lecter namanya. The lecter itu kayak orang yang bacain kisah 1001 malam gitu di tempat, digantikan oleh radio. Kemudian ada orang yang ngumpulin es namanya the ice cutter, itu diganti oleh fridge atau oleh kulkas. Kemudian kita punya human computer. Jadi tahun 1955 itu ya di Eropa lagi ada wanita-wanita yang tugasnya untuk ngitung gitu. Ini tambah ini berapa? Dia digantikan oleh komputer. Terus yang paling recently itu adalah orang yang pintar bernavigasi itu kalah sama GPS. Kerasa nggak kalian? Kalian nggak perlu nginget tempat, udah ada Google Map, jalan aja, ya kan? Ya itu kita secara nggak sengaja informasi spasial kita mengenai navigasi itu hilang, digantikan Google Map. Ya, kalau kalian mau ngetes, silakan aja kalian pergi misalnya ke Singaraja gitu ya, nggak pakai Google Map, berani nggak? Kalian turun aja di Singaraja, bisa nggak kalian balik ke pasar? Nah, yang terakhir yang 2025 ini, yang bakal hilang adalah menulis sintaks atau coding gitu ya. Coding atau pekerjaan-pekerjaan repetitif atau pekerjaan lain gitu. Perubahan skill dan kematian job itu sudah banyak sekali ada. Jadi yang kita lakukan adalah selalu sama, beradaptasi. Ya, ilmu kecoanya Yuta Kasan ya. Jangan jadi dinosaurus, jadilah kecoa. Beradaptasi. Hal yang bisa kita ambil adalah the alarm clock didn't replace the need to wake up. Kalau ada knocker upper dan ada alarm clock pun kita tetap harus bangun kan? Iya kan? Jadi jangan fokus ke masalahnya, fokus ke solusinya. Emang AI ada, tetapi kebutuhan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu akan tetap ada. AI itu bukan menggantikan, tetapi dia mengubah cara kita kerja. Ya, nah apa yang diubah? Saya akan bahas mengenai the infrastructure of thought. Ini coba kalian pikirkan baik-baik ya. Pernah nggak sih kalian tuh berpikir gimana cara berpikir? Ya kan? Gimana cara berpikir yang benar? Gak pernah kan? Ya, kita memiliki sebuah skill yang alam bawah sadar kita tahu, oh cara berpikir itu gini. Kita butuhnya A, misalnya kita mau masak nasi goreng, kita butuhnya penggorengan, oh ya oke. Pernah nggak kalian tuh pikir, kenapa aku bisa berpikir cara masak nasi goreng itu seperti itu? Gak pernah kan? Nah, itulah yang sekarang sedang diteliti sama peneliti. Gimana sih caranya biar AI itu mencapai ke arah AGI namanya, Artificial General Intelligence. Agar AI ini kemampuan berpikirnya seperti manusia. Karena sekarang kemampuan dia tuh hanya generate. Kalau kita kan bisa tidur. Nah,
Proses kita tidur itu sebenarnya kita menyimpan memori. Menyimpan memori kemarin, mantan yang hilang, uang yang hilang kemarin, uangnya Kevin hilang di general. Oh iya, kemarin uangnya Kevin hilang. Jadi kita menyimpan itu di tidur. Nah, AI itu belum punya kemampuan itu sekarang. Setiap kalian membuka window baru, dia akan menjadi seolah-olah sesuatu yang baru, dia nggak punya ingatan. Oke, saya ingin menganalogikan AI itu sebenarnya bukan sebuah entitas. AI itu kalian bisa bayangkan sebenarnya adalah seperti listrik. Ini yang dibilang sama Andrew Ng, Google Brain ya, yang bikin Gemini. Dia itu sebenarnya bukan lawan, dia adalah kawan kita, tetapi dia adalah lebih seperti utilitas. Ya kalian bayangin aja, kalian itu adalah sebuah sebuah blender gitu. Saya adalah blender, AI adalah listriknya gitu. Jadi kalau dulu saya ngeblender sendiri pakai tangan, sekarang dengan bantuan AI. Jadi ya ada istilah namanya the centaur. Dulu manusia itu mengerjakan segala sesuatunya manual. Tetapi dengan datangnya era AI ini, dengan adanya autonomous ini, kita menjadi sebuah istilah baru namanya the centaur, yaitu menggabungkan human dan AI, gitu ya. Jadi sebenarnya AI itu nggak punya personality, dia tuh nggak punya apa. Dia itu adalah sebuah listrik yang membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita. Jadi bayangin aja kayak gitu ya. Oke. Dalam 5 tahun saya rasa kita tidak bilang saya bikin ini pakai AI loh, saya bikin laporan ini pakai AI loh, saya bikin gambarnya pakai AI. Enggak. Teman-teman akan bilang, saya bikin gambar ini, sudah selesai. Dibantu oleh AI, karena sudah pasti 5 tahun ke depan tidak ada pekerjaan yang akan tidak dibantu oleh AI. Pegang omongan saya, pasti. Oke, jadi ada sebuah teorema atau sebuah teori namanya teori Centaur tadi. Jadi Garry Kasparov melawan Deep Blue tahun 1996, jadi dia ini manusia pertama yang pusing ya kalah sama AI. Dia kan main catur nih, terus AI-nya di komputer ini, Deep Blue namanya, digerakkan sama orang itu, disuruh maju-maju, disuruh mundur-mundur ya. Akhirnya Deep Blue menang, gitu. Si Garry Kasparov nih kalah dia, seperti kita sekarang, kayak merasa, aduh kita kalah tuh sama AI, dia lebih pintar gitu ya. Dia lebih pintar ngoding daripada kita. Tapi dia nggak menyerah, dia menemukan sesuatu rumus atau discovery yang sangat incredible discovery. Jadi menurut dia adalah seseorang seorang manusia yang biasa-biasa aja, kalau dia bergabung dengan AI dengan proses yang lebih bagus, itu lebih hebat daripada seseorang yang pintar ditambah dengan AI gitu. Nah, orang yang pintar dengan AI ini lebih pintar daripada AI yang biasa aja. Kira-kira kebayang nggak teman-teman? Jadi sebenarnya underline-nya adalah ketika kita sebagai manusia tahu cara pakai AI yang benar ya, nggak dalam technical maksudnya prompt-nya apa ini nggak, menurut saya ada cara yang lain nanti saya jelaskan. Itu lebih hebat daripada grandmaster yang pakai komputer ini tadi. Ya, jadi kalau si Garry ini dia pakai AI dan dia tahu cara pakai AI, akan lebih hebat daripada grandmaster yang pakai AI. Gitu. Otomatis ya. Hingga akhirnya si Garry Kasparov ini bikin sebuah cabang catur baru. Namanya Centaur Chess. Jadi dia bikin papan gini, memang dibantu oleh komputer, nanti main caturnya dibantu sama komputer gitu. Jadi namanya Advanced Chess sama Centaur Chess. Nah, intinya apa? Kedepannya manusia-manusia Centaur ini ya akan menggunakan AI sebagai kudanya, sebagai electricity-nya. Kita nggak akan ngekalkulit, kita nggak akan ingat lagi rumus Pythagoras, kita nggak bakal ingat lagi apa sih codingan yang kemarin tuh, kita nggak bakal ingat. Pattern recognition aja kita nggak ingat, data crunching juga nggak ingat, scalability nggak ingat, speednya juga lebih cepat gitu ya. Cuman yang kita perlu tajamkan sebagai human yaitu yang mengontrol AI adalah intuisi. Jadi project ini kemana arahnya, konteksnya kita bisa menjelaskan. Kita punya empathy ya mengenai human to human, terus itu etika ini etis gak sih, terus kenapa sih project ini harus ada. Jadi dulu yang kita disibukkan dengan segala hal mengenai repetitive work ini sekarang udah hilang gitu.
Kalian ngetik, kalian gimana itu bakalan hilang 5-10 tahun ke depan. Sisi bagusnya, kalian bisa punya banyak AI, artinya skill set kalian itu lebih ke generalis nanti 5 tahun ke depan. Nah, cuman generalisnya kalah apa? Karena kan susah ya, kita pelajari semua, tuh, waktu nggak cukup. Saya akan bahas mengenai the rider atau penunggang kudanya nih. Skill apa sih yang harusnya dia punya? Nah, menurut saya ya, yang ngobrol sama sama AI tiap hari di lab itu dan juga bergulat sama mereka, kita harus punya basic 3 ini: the auditor, the architect, sama the diplomat. Ya. Yang dulu kita disibukkan sama bikin rumus Excel, sekarang kita bisa eksplorasi diri kita yang lebih bagus. Biarkan dia bekerja, kita explore yang lain. Menurut saya lebih bagus seperti itu. Ya. Yang pertama, critical thinking dari the auditor. Skill dari the auditor yang paling penting adalah untuk memverifikasi. Ya, rule utamanya ya kita percaya hasil generated AI, tapi kita harus verifikasi apakah dia benar apa enggak. Karena apa? Karena yang kita tahu tadi semua, AI itu adalah mesin prediksi. Walaupun dia banyak datanya, prediksinya akan selalu berbeda setiap kalian bertanya. Maka dari itu, kalian harus bisa melakukan yang namanya verifikasi. Ingat nih ya, quote saya ya. Di dalam era AI ini, kalian nge-generate sesuatu tuh gratis. Tetapi, memverifikasi apakah itu benar, itu yang mahal. Kalau kalian benar-benar bisa tahu caranya memverifikasi dengan cepat, menurut saya itu benar-benar bisa dijual. Jadi skill yang sangat future proof. Apapun jenis AI-nya ya. Yang kedua, ada arsitek. Oke, kalian sekarang punya critical thinking yang bagus, lalu kalian punya task yang besar, akan tetapi kalian tidak bisa membagikannya ke AI yang tepat, kalian tidak bisa memberitahukannya ke AI, itu juga menurut saya sebuah kekurangan. Jadi, skill kedua yang saya sarankan untuk diasah adalah task breakdown, atau gimana sih cara arsitek itu kerja gitu ya. Ya kalau mau kita paku ke tembok, kita bisa pakai obeng tapi lama, kita bisa pakai tang tapi lama gitu ya, karena itu aja yang ada kan. Atau kita bisa pakai yang paling tepat, yaitu palu gitu. Terus yang kedua, AI itu pasti akan punya konteks length, memori. Contohnya gini, ketika kalian terlalu lama diskusi sama ChatGPT, kadang-kadang dia akan agak lambat dan dia akan menjadi bodoh gitu. Itu bukan karena pertanyaan kalian atau bukan karena prompt kalian jelek, enggak. Karena AI itu punya batas berpikir dia. Kadang dia nggak akan berpikir terlalu panjang, karena dia yang memiliki yang namanya konteks length. Kadang 120B atau 200B gitu ya. Jadi sepintar-pintarnya kalian nge-prompting, sepintar-pintarnya kalian bikin window baru gitu ya, hasilnya akan lebih bagus. Jadi sebenarnya kedepannya cara orang ngoding itu akan beda. Anak-anak kalian nanti ketika sudah besar itu tidak akan berpikir ngoding itu adalah ngapalin sintaks. Ngoding itu adalah ngasih tahu AI, tolong bikin komponen ini gitu, tolong bikin ini. Sama juga halnya dengan bikin laporan. Tidak dengan mengetik, tapi kita akan memberikan gimana sih caranya memberikan instruksi yang tepat gitu. Nah, kalian bisa latihan dengan AI yang sekarang ya. Misalnya instruksi kita salah, ya ulang lagi di window yang baru, kira-kira dia bisa bener lagi nggak gitu ya. Jadi cara ngasahnya kayak gitu. Dan yang terakhir, ini menurut saya yang paling penting, the diplomat skill-nya ya, human to human. Banyak teman-teman di sini mungkin introvert atau nggak bisa ngomong sama orang. Sekarang mulailah mencari kawan ya, karena duit itu berputar antara manusia dan manusia ya, rezeki atau gimana ya. Mungkin nggak kita tuh mempercayai mesin? Menurut saya belum. Ya. Kenapa? Karena mesin itu masih bego. Ya kalian ajak ngobrol ya di-delete semua tuh database kalian. Yang bisa kalian percaya adalah orang. Jadi, kedepannya pekerjaan-pekerjaan repetitif akan dikerjakan oleh AI. Kita bisa explore ke
human to human connection. Gimana caranya biar human to human tuh bisa trust each other. Kalian harus belajar caranya ngomong ke orang, ya. Social skill ini tingkatkan. Jadi, di mana semua email itu di-generated oleh AI, di mana semua gambar itu di-generated oleh AI, dan ketika video itu di-generated oleh AI, maka satu-satunya value yang paling bisa dipercaya adalah manusia. Gimana cara kita trust ke manusia? Yaitu harus dipupuk sejak awal ya. Cara kita ngomong lah, cara kita action lah, kayak gitu. Nah, menurut saya dengan 3 hal ini ya, kita bisa resilience. Simple ya, kayak simple, tapi coba teman-teman pikirin baik-baik. Menurut saya 3 hal itu aja yang diasah, menurut saya teman-teman udah bisa survive di era AI age ini. Jadi menurut saya resilience itu bukan tentang kita kompetisi sama mesin. Itu tentang gimana sih cara kita mengubah cara kita kerja. Jadi auditor yang ngecek kerjaan AI ya, jadi arsitek yang bisa nge-breakdown task, jadi diplomat yang bisa ngomong sama orang. Itu bukan cuma bikin kalian itu bisa survive di AI, tapi kalian juga bisa elevate gitu, bisa jadi next level. Kayak gitu teman-teman? Belum? Quiz buat yang datang hari ini. Tapi kayaknya beberapa udah tahu ya, jadi nggak seru. Oke. Jangan dong. Oke ya. Jadi berhubung di sini saya pengen banget. Jadi tahun lalu ketika balik itu saya pengen ngasih seminar critical thinking ya. Karena menurut saya berpikir kritis tuh penting banget di era ini. Karena kalian tuh harus kritis banget. Kayak tadi data pertama itu kan data 40 pekerjaan yang akan hilang tuh. Kalau kalian nggak kritis, kalian pasti kayak depresi. Ya ampun, besok aku tidak dipekerjakan lagi gitu. Ya enggak lah, kita harus tanya gitu, kenapa dia bisa hilang pekerjaannya, apa yang bisa saya lakukan, apakah Microsoft nih sedang ngelawak gitu ya dengan datanya. Iya, itulah dia berpikir kritis. Sekarang kita coba exercise kecil-kecilan ya. Nah, ular. Iya, ular dari Inggris. Jadi tahun 19 sekian di India itu pemerintah Inggris, kolonial Inggris itu melihat terlalu banyak ada ular kobra di India. Terlalu banyak ada ular kobra. Lalu dia membuat sebuah campaign sayembara. Siapa yang bisa membawakan kobra yang mati akan saya berikan uang 50.000 gitu. Menurut kalian, apakah yang terjadi? Apakah ularnya menjadi hilang atau menjadi bertambah populasinya? Oke, yang bisa angkat tangan. Souvenir pertama, bakso dari Jepang. Oke, yang belakang. Orang jadi berternak ular, biar dapat keuntungan. Berternak ular, benar ya. Jadi, ini hadiahnya. Apa ya? Oke. Jadi, ternyata pemerintah kolonial Inggris itu terlalu cepat berpikir. Kita butuh ularnya mati. Ya udah, kita minta aja mereka berburu ular lalu jual ke kita. Ternyata masyarakat India itu pemikirannya sama seperti masyarakat kita ya, aji mumpung ya. Jadi bukannya dia malah berburu ular ke hutan, dia malah berternak ularnya. Nah, inilah salah satu pemikiran AI yang terlalu cepat, terlalu fast thinking. Harus ada critical thinking di dalamnya tentang polisi ini kan, harusnya apa yang terjadi secara sosial, apa yang terjadi secara ekonomi, ya. Apalagi udah tahu masyarakat India tuh aji mumpung kan. Aha, gitu. Jadi benar yang terjadi adalah bukan malah ular itu populasinya menurun, malah meningkat 3 kali lipat waktu itu. Nah ini kayaknya soal-soal di internet nih. Oke, yang kedua. Ada yang tahu nggak nih? Mudah-mudahan nggak ada. Nggak tahu, pesawat ya. Oke, pada Perang Dunia Kedua, seorang engineer di Jerman memetakan pesawat-pesawat yang kembali ke landasan udara. Pesawat-pesawat yang kembali itu bolong-bolong ya, ditembak di sini.
merah-merah ini. Ya. Menurut kalian, kalau kalian sebagai engineer, bagian mana yang akan kalian perbaiki? Ya, biar pesawatnya lebih kokoh. Ayo, yang di internet, yang di Zoom ada nggak? Yang Surya Saputra yang tidak kena tembak. Kenapa Surya? Kenapa yang tidak kena tembak? Yang di sini ada? 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 Ya, ini namanya nanti ya. Surya bisa jawab. Karena ChatGPT ini pasti lama nunggunya. Woi, yang itu kan turun. Ya apanya turun? Ya oke. Saya sambil desain. Wait. Oke, nanti Surya dapat 1 ya. Jadi gini teman-teman, jawabannya adalah yang harus dipertebal dan tebuslah mesinnya. Enggak, mesinnya. Ini mesinnya. Kenapa? Karena resikonya tenaga untuk Salah. Orang-orang yang tertembak di mesinnya nggak pernah kembali ke landasan. Iya, ini kan pesawat sudah kembali ke landasan. Badannya bolong-bolong. Bolong-bolongnya dia bisa balik kan ke landasan. Berarti di tempat bolong-bolong ini udah aman. Yang nggak bisa kembali adalah yang diketembak di engine-nya, yang diketembak di depannya, udah pasti mati. Dia kan nggak bisa balik ke landasan. Ya kan? Inilah yang namanya survivorship bias. Ya, jadi critical thinking kita di sini adalah kita dicoba untuk jangan karena faktanya seperti ini ya, karena dia merah-merah ini, oh ya ini merah-merah ini tebelin aja. Kalian tebelin bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah yang ketembak di bagian lain tuh dia nggak pernah balik. Jadi yang harusnya kalian pertebal itu adalah di engine-nya, di cockpit-nya, di tempat-tempat lain ya, di ekornya, gitu. Ini yang namanya survivorship bias, artinya pemikiran kita bahwa kayak kemarin tuh peristiwa ada ibu yang ngasih anaknya apa ya, anak 5 bulan dikasih pisang, kan nggak boleh tuh ya. Terus ibunya bilang, neneknya bilang, oh dulu anak saya kasih pisang nggak apa-apa. Ya kamu kan nggak tahu di tempat lain mati, iya kan? Jangan karena sesuatu hal itu terlihat secara fakta itu dia kayak meyakinkan, kalian harus tanyakan gitu, kenapa? Apa yang melandasi? Apa yang ini ya? Surya nanti bisa ambil 1 oleh-oleh dari saya. Yang terakhir ya, yang terakhir. Nah ini, ada yang tahu nggak nih? Kita belajar critical thinking di sini. Jadi di Amerika, ya. Jadi di Amerika ada data nih, kalian dapat grafik seperti ini kan. Penjualan es krim meningkat bersamaan dengan serangan hiu. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari data ini? berbantai panas beli es krim. Ya, itu yang benar ya, Nah, kebanyakan dari kita, oke, kamu dapat bakso. Oke. Jadi, kebanyakan orang ketika lihat grafik itu kan, oh ya benar ya, ternyata ini udah ada grafiknya bagus gitu. Ya, apa korelasi? Emangnya orang jualan es krim ketika ada serangan hiu? Ya nggak mungkin lah, iya kan? Jadi nggak ada korelasi di sini. Artinya kalau dia ada grafik dan dia sudah menyatakan sesuatu, belum tentu itu benar. Korelasi mengenai satu hal belum tentu itu konklusinya. Karena di sini ada fakta ketiga yang emang kita harus benar-benar pikirin. Hubungan antara es krim dan juga hubungan antara hiu itu kan di pantai. Jadi sebenarnya masalahnya di sini, ketika musim panas terjadi, banyak serangan hiu. Itu 2 hal berbeda. Ketika musim panas terjadi, banyak serangan hiu karena pantai itu rame. Kebetulan di data lain menyatakan, oh kalau kita jualan es krim pada saat musim panas dan di pantai itu juga hasilnya bagus. Jadi 2 hal berbeda. Ya. Nah, kalau AI kalian kasih data seperti ini secara gamblang kalian hilangin ya, pasti dia bilang, oh
ternyata kita harus jualan es krim pada saat serangan hiu gitu. Iya kan? Jadi pemikiran untuk verifikasi, pemikiran mengenai critical thinking itu di era AI ini sekarang makin penting menurut saya. Tanya, verifikasi mengenai datanya, apakah ini benar gitu ya. Apakah ini salah, apakah harus ada yang ditambah, harus ada yang dikurang gitu ya. Jadi ya because of summer. Thank you. Mungkin itu dari saya. Selamat sore ya. Kita buka sesi diskusi. Kalau nanya silakan.